Langit malam Jatinagara tak pernah benar-benar gelap. Cahaya lampu jalan, billboard, dan lalu lintas tak pernah padam. Namun, di sela-sela gemerlap itu, ada lorong-lorong yang dilupakan cahaya. Lorong yang hanya diisi bisikan. Malam itu, seseorang kembali menghilang. Namanya Bu Sumarni, seorang pedagang jamu keliling. Ia terakhir terlihat melewati gang sempit di belakang pasar malam. Beberapa warga mendengar suara langkah cepat dan jeritan pelan, lalu sunyi. Yang tersisa hanya keranjang jamunya yang tergeletak, dan bau dupa kemenyan yang menguar dari balik tembok berlumut. 5 orang hilang dalam 2 minggu. Polisi angkat tangan. Gumam Pak RW Yoaka sambil menggeleng di pos ronda. Dan bau aneh itu, setiap kali ada yang lenyap pasti ada bau seperti itu. Di sudut lain kota, Raka Adiwangsa duduk bersila di beranda rumah kayunya yang sudah tua. Rumah peninggalan almarhum kakeknya itu berdiri di antara bangunan-bangunan modern, seolah waktu enggan menyentuhnya. Ia menutup mata, mengatur napas. Angin malam berembus membawa getar halus yang hanya bisa dirasakan orang-orang seperti dirinya. Dada Raka bergemuruh pelan, bukan karena ketakutan, tapi karena panggilan. Ada yang tidak seimbang, ucapnya lirih. Sudah sejak 3 hari terakhir ia merasakan gangguan itu. Riuh energi gelap, merambat dari arah barat kota. Seperti sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya. Raka berdiri, meraih sabuk kulit tua dari dalam laci. Di dalamnya tergulung kain hitam berisi jimat, rajah, dan sebuah keris kecil yang berkilau samar. Sudah waktunya, katanya, seperti menjawab suara tak kasat mata. Ia melangkah keluar, menyusuri lorong-lorong yang mulai sepi. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Mereka tak ingin menjadi korban berikutnya. Di persimpangan 3, ia berhenti. Asap tipis menyelinap dari sela-sela retakan tembok tua. Di dinding itu tergurat simbol aneh, lingkaran dengan 3 garis silang yang terbakar di tengahnya. Raka menyentuh dinding itu dengan telapak kanan, lalu berbisik, "Ilmu melik, kauruh pangrungu, tunjuk no asaling lelakon." Tiba-tiba udara menggigil. Suara gemerisik terdengar dari balik bayangan. Mata Raka bersinar redup, bukan karena cahaya, melainkan karena penglihatan batinnya terbuka. Dan di sana, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tanpa bentuk, hanya kabut dan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, tapi Raka tahu, itu bukan makhluk biasa, bukan maling, bukan manusia. Ini pemanggil. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok itu lenyap ditelan bayangan. Namun bau dupa itu tetap tertinggal, menyengat dan tajam. Raka menggenggam kerisnya kuat-kuat. Seseorang telah membuka gerbang lama, gumamnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Raka tahu. Tugasnya sebagai penjaga keseimbangan akan dimulai kembali. Hujan turun pelan saat Raka kembali ke rumahnya menjelang subuh. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Di benaknya sosok tanpa wajah yang ia temui semalam masih membekas. Bukan sekadar makhluk gaib biasa, itu adalah utusan. Pertanda. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tengah bergerak di bawah kulit kota. Ia membuka pintu kayu yang berderit, masuk ke ruang tengah yang dipenuhi benda-benda tua. Lukisan wayang kulit, keris dirak, dan foto hitam putih almarhum kakeknya, Ki Jatmika. Raka berdiri di depan foto itu lama. Kek mereka datang lagi. Sudah hampir 5 tahun sejak Ki Jatmika meninggal dunia. Lelaki tua itu bukan hanya kakek, tapi guru, pelindung, dan satu-satunya orang yang memahami siapa Raka sebenarnya. Sejak kecil Raka dididik dalam ilmu kanuragan, spiritualitas Jawa, dan rajah kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Ilmu ini bukan untuk pamer, Rak, kata Ki Jatmika saat itu, tapi untuk menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Hari ini, batas itu telah diganggu. Raka membuka papan lantai ruang tamu dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada gulungan kain mori.
satu manuskrip tua beraksara Jawa kuno, dan sebuah keris pendek bersarung hitam legam. Ia mengeluarkan semuanya dengan perlahan, hampir seperti ritual. Keris itu disebut Kyai Surya Lelana, keris pusaka keluarga yang hanya boleh digunakan jika bayangan besar datang kembali. Ia membuka manuskrip dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis mantra-mantra dan rajah untuk melindungi diri dari energi gelap. Tapi di halaman belakang ada yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Peta tua kota Jatinagara dengan beberapa titik merah menyala. Salah satunya adalah lorong tempat Bu Sumarni menghilang. Gerbang leyak, bisik Raka. Mereka membukanya dari titik-titik lemah. Tiba-tiba lampu rumah berkedip, dan angin dingin meniup masuk dari jendela yang tak terbuka. Raka refleks menggenggam kerisnya, berbisik pelan. "Ajaibing kawelasan, tutuplah dalan Kang Belarah." Udara kembali tenang, ia menetap keluar jendela, ke arah barat kota. Dalam pikirannya, suara Ki Jatmika kembali terdengar. Kalau bayangan datang, jangan hanya bertarung dengan otot. Lawan mereka dengan seimbang, akal, hati, dan pusaka leluhur. Raka mengangguk pelan. Ia tahu musuh yang akan dihadapi bukan hanya makhluk halus, tapi juga manusia, yang menyerahkan jiwanya pada kegelapan demi kekuasaan. Dan untuk itu, ia harus memahami lebih dalam siapa yang bermain di balik layar kota ini. Langkah pertama, mencari tahu siapa yang dulu pernah berseteru dengan Ki Jatmika. Karena dari situlah semua benang kusut ini bermula. Pagi itu mendung menggantung rendah di atas Jatinagara. Tapi bukan hujan yang terasa berat di udara, melainkan bisikan-bisikan yang menyusup dari lorong ke lorong. Seorang anak SMA dikabarkan menghilang saat berjalan ke warung. Dan beberapa warga bersumpah melihat bayangan besar melintas di atas atap rumah. Raka tahu ini bukan lagi gangguan biasa. Titik-titik merah di peta manuskrip sudah mulai menyala satu persatu. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Ada satu nama yang sejak dulu selalu menjadi bayang-bayang di benak Raka. Pak Ranu Darmawan. Seorang tokoh masyarakat terkemuka, pemilik yayasan pendidikan, dermawan, dan pembicara spiritual yang disegani. Tapi kakek Raka dulu pernah memperingatkan, orang yang terlalu bersinar kadang menyembunyikan kegelapan yang dalam. Hari itu, Raka hadir di sebuah acara doa bersama yang diadakan oleh Pak Ranu di pendopo yayasannya. Puluhan orang hadir, tokoh agama, pejabat, wartawan. Pak Ranu berbicara dengan tenang, mengenakan batik dan senyum bijak. "Kita sedang diuji, tapi jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman," katanya. "Jatinagara akan pulih jika kita bersatu." Tepuk tangan terdengar, tapi Raka memandangi pria itu lekat. Tak terpengaruh pesonanya. Ia melihat sesuatu yang lain, auranya berlapis. Cahaya luar yang terang menutupi pusaran gelap di dalamnya. Selesai acara, Raka menyelinap ke area belakang pendopo, menuju ruang meditasi pribadi Pak Ranu. Ia membuka matanya dengan ilmu melik dan melihatnya. Lambang persekutuan Watugeni tergurat samar di lantai, tertutup karpet. "Jadi benar," bisiknya. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. "Kamu cucu Jatmika, ya?" Raka berbalik. Pak Ranu berdiri di ambang pintu, senyumnya lenyap digantikan sorot mata tajam. "Kakekmu itu keras kepala. Menolak ajakan kami dulu dan membayar harganya." Raka mengepalkan tangan. "Kau yang membangkitkan mereka." Pak Ranu tertawa pelan. "Kami hanya membuka pintu, yang datang sudah lama menunggu. Dan yang Kalaganjur adalah bagian dari tanah ini. Ia hanya ingin kembali mengambil apa yang dulu miliknya. Dengan mengorbankan warga, pengorbanan adalah bagian dari keseimbangan." Perdebatan berubah panas. Raka menarik keris dari balik bajunya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, dua pria berbadan besar menyerangnya dari belakang. Ia dilumpuhkan dan dibawa keluar pendopo dengan dalih, "Pemuda gila yang menyusup." Warga berkerumun melihatnya diikat dan digelandang pergi. Lagi-lagi Raka gumam seseorang. "Sudah gila beneran dia."
Tapi malam itu, di kamarnya yang gelap, Raka membuka luka di bahunya sambil tersenyum getir. Sekarang ia tahu siapa yang harus dilawan. Dan untuk itu, ia tak bisa sendiri. Ia mengingat satu nama yang pernah membantu Ki Jatmika dulu. Sari Mayang, seorang dukun muda yang tinggal di pinggir Kali Ganggeng. Dulu mereka hanya bertemu sekali saat Raka kecil. Kini, Raka harus menemuinya kembali. Karena untuk menghadapi danyang dan persekutuan gelap itu, ia butuh lebih dari sekadar keberanian dan keris warisan. Ia butuh sekutu. Raka menuruni jalan setapak menuju pinggiran Kali Ganggeng. Tempat rumah tua Sari berdiri di antara pohon-pohon rindang. Rumah itu dikelilingi pagar bambu. Di depannya tergantung rajah pelindung dari janur kuning dan kain mori. Udara di sekitarnya terasa tenang, terlalu tenang, seolah dunia luar tak berani menyentuhnya. Sari Mayang menyambutnya dengan tatapan tajam. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti menembus isi kepala. "Kamu datang karena sudah waktunya," katanya tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Kau tahu apa yang sedang terjadi?" Sari menunjuk langit. "Bulan mati. Malam ini batas antara dunia tampak dan tak tampak menipis. Kalau kau mau melawan, malam ini satu-satunya waktu kau bisa masuk ke wilayah mereka." Mereka bersiap. Sari mengolesi tubuh Raka dengan minyak kelapa yang telah dibacakan doa, lalu menggurat rajah pelindung di punggung dan dadanya. "Tubuhmu akan ringan, tapi jangan terlalu jauh dari keris warisanmu. Ia satu-satunya jangkar untuk kembali." Saat malam tiba, mereka duduk bersila di altar kecil di dalam rumah. Sari mulai membaca mantra Pangracutan Sukma. Raka mengikuti. Nafasnya menjadi pelan, lalu lenyap. Raka membuka mata di dunia yang kelam dan berembun. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Hanya bayangan yang terus bergerak, membisikkan doa-doa yang telah dilupakan. Di kejauhan, berdiri sebuah gapura batu dengan ukiran wajah manusia menangis. Di baliknya, berdiri sesosok makhluk raksasa berkulit arang, matanya merah. Tubuhnya menyala seperti bara. Itulah Danyang Kalaganjur. Di sisinya, Pak Ranu berdiri mengenakan jubah ritual, tubuhnya dilingkupi aura gelap. "Kau tak seharusnya ada di sini, pewaris terang," kata Ranu. Raka menghunus Kiai Surya Lelana. "Kau membuka pintu untuk kegelapan. Aku datang untuk menutupnya kembali." Ranu menjentikan jari. Makhluk-makhluk bayangan muncul melingkari Raka. Ia mengaktifkan Raja 9 Naga di tubuhnya. 9 sinar menyala dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya. Ia melompat, memutar, memukul bayangan satu persatu dengan ilmu kanuragan tinggi, ajian Bayu Bajra. Tapi Kalaganjur mulai bergerak. Tubuhnya membesar, langkahnya mengguncang tanah bayangan. Ia menyerang dengan tangan seperti batu pijar. Keris Raka memancarkan cahaya putih. Surya ing dhuwur, wulan ing ngisor, terangna pepeteng, jejek nakang luntur. Cahaya dari keris meledak, menembus dada Kalaganjur. Tapi makhluk itu tidak lenyap. Ia tertawa, mengguncang seluruh dunia bayangan. Justru Raka yang terdorong mundur, tubuhnya mulai terpisah dari kesadarannya. Dari kejauhan, terdengar suara Sari. "Raka, ingat rajah warisan terakhir yang kau pelajari saat kakekmu sekarat." Raka memejamkan mata, mengingat kata-kata terakhir Ki Jatmika di ranjang kematiannya. "Kalau semua gagal, baca mantra penyegel. Tapi ingat, menutup pintu berarti kau harus jadi kuncinya." Raka menggenggam kerisnya erat. Ia membaca mantra terakhir. Tubuhnya mulai bersinar seperti bara putih. Ia melompat langsung ke jantung Kalaganjur, menusuk keris ke dada makhluk itu. Cahaya meledak. Dunia bayangan runtuh. Sari terhuyung, tubuh Raka terguncang hebat. Tapi perlahan, ia kembali membuka mata. Nafasnya berat. Tapi ia sadar, Kalaganjur telah disegel ke dalam keris. Pak Ranu tak ditemukan lagi ya. Hanya tersisa abu hangus di altar rahasia miliknya. Dan yayasannya mendadak tutup tanpa kabar.
Dapatkan pisau super tajam dan berkualitas tinggi dengan harga sangat ekonomis. Klik tautan di bawah, happy shopping. Sudah seminggu sejak malam penyegelan itu. Kota Jatinagara perlahan kembali tenang. Tak ada lagi laporan orang hilang, bau dupa aneh pun lenyap dari gang-gang sempit. Hujan turun hampir setiap sore, seolah bumi sedang membersihkan luka-luka dari kejadian yang tak pernah diberitakan secara resmi. Di koran lokal, satu-satunya berita yang muncul hanyalah Yayasan Ranu Darmawan tutup mendadak, diduga masalah internal. Tak ada yang tahu bahwa pria terpandang itu sebenarnya telah menyerahkan dirinya pada kegelapan. Namun, di sudut-sudut kota, para penjaga warung, tukang becak, hingga penjaga malam mulai membisikkan cerita yang berbeda. Tentang seorang pemuda misterius yang muncul di malam hari dengan keris kecil dan rajah menyala, yang melawan bayangan dan tak pernah meninggalkan nama. "Raka," tanya seorang tetangga kepada ibunya. "Dia masih nganggur ya?" Ibunya hanya tersenyum pahit. "Iya, nganggur tapi malam-malam sering keluar, katanya cari angin." Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, Raka duduk di beranda rumah tuanya. Keris Kyai Surya Lelana kini disimpan dalam peti besi, dimandikan kembang setiap malam Jumat. Di sebelahnya, manuskrip tua milik Ki Jatmika terus dibaca dan diperbarui, ditulisi ulang, untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Sari Mayang kadang berkunjung, membawa wedang jahe dan cerita-cerita gaib dari desa sebelah. Mereka tak bicara banyak tapi saling tahu. Pertempuran belum benar-benar usai, karena kota seperti Jatinagara selalu menyimpan bayang-bayang. Di malam yang tenang, saat bulan redup tergantung, terdengar suara lembut dari lorong. "Terima kasih, Raka." Ia menoleh tapi tak melihat siapapun. Ia hanya tersenyum, karena ia tahu, meski tak dikenal, meski dianggap pengangguran, ia telah melakukan tugasnya. Dan itulah yang penting. Tamat.